anak-anak kelas 4 tetap semangat ya. Dulu absen dulu hari ini sebentar. Untuk hari Rabu tanggal 24 Januari 2024. Alessandro Fadil. Semangatnya tadi ini. Kata-katanya. Happy. Anissa Nur Inaya. Kata-kata. Senang. Aquila Safira Husna. Kata-kata. Pantang menyerah. Arganta Yati Putra. Kata-kata. Asif Hanaya. Kata-kata. Ceria. Dania Sakinah Maheswari. Kata-kata. Semangat. Farhani Azhar. Langsung kata-kata ya. Semangat. Muhammad Altaf izin. Muhammad Adi izin. Muhammad Ghazali izin. Libra Sega. Kata-kata. Semangat. Muhammad Ridwan Sulistiawan. Kata-kata. Nizam Prasetyo. Nayara. Semangat untuk belajar. Mbak Nima sakit. Kaifah sakit. Mbak Syakira. Katakan semangat. Mbak Sofia. Mbak Talita. Kata-kata ini. Mari kita belajar untuk masa depan. Mbak Vinolia. Kata-kata hari ini ceria. Anak-anak, mari kita awali untuk pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk semangat kita awali dengan sebentar ya. Tangan ke kanan, tangan ke kiri. Tirukan buku. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disiram, jempol digoyang. Asik. Udah semangat ya tadi anak-anak. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita lanjutkan untuk pembelajaran IPAS, yaitu tentang peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Coba yang masih ingat peninggalan sejarah di Indonesia itu kemarin terbagi ke dalam 3 kerajaan. Yang pertama kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam. Coba anak-anak, pembelajaran yang kemarin, minggu kemarin kita ulangi contoh kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. 1. Kerajaan Kutai. 2. Kerajaan Tarumanegara. 3. Kerajaan Mataram Hindu. 4. Kerajaan Kediri. 5. Kerajaan Singosari. 6. Kerajaan Majapahit. 7.
Buddha. Nah, ini yang pertama yaitu candi. Siapa yang pernah mengunjungi candi? Ayo, yang pernah mengunjungi candi. Mbak Safira, candi apa yang pernah dikunjungi Mbak Safira? Candi Borobudur. Ye, Mbak Safira. Candi Sambisari. Baik, Mbak Farhani. Candi Prambanan. Oke, Mbak Anissa. Candi Prambanan. Mbak Cucu. Candi Arjuna. Candi Prambanan. Baik. Anak-anak sudah pernah mengunjungi candi-candi itu contoh peninggalan sejarah pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Coba tadi anak-anak yang sudah pernah ke Candi Prambanan, letaknya di mana Candi Prambanan? Di mana Candi Prambanan? Di daerah mana Candi Prambanan? Tapi yang ke Prambanan Mbak Fania, Mbak Nisa, daerah mana? Candi Prambanan itu di daerah Prambanan ya, perbatasan menuju ke Jalan Klaten ya. Tempatnya kelas 5, biasanya kalau agenda kelas 5 perkemahan dengan keluarga besar Sapen itu diselenggarakan di area sekitar Candi Prambanan. Mbak Sakira tadi pernah ke Candi Borobudur itu di mana Mbak Sakira? Di mana letaknya Candi Borobudur? Oh, lupa. Ada yang tahu Candi Borobudur di mana? Mbak Ata? Di Jawa Tengah, daerah mana? Di daerah Magelang, dekat tempat tinggalnya Ibu ya, daerah Magelang Puncak, Jawa Tengah. Candi ini didirikan untuk menghormati dan memuliakan leluhur. Bahkan candi itu kalau ada acara peringatan upacara apa namanya hari rayanya umat Buddha Hindu itu juga diadakan di candi, contohnya Candi Borobudur ya. Ini juga untuk acara-acara sakral umat agama Buddha. Kemudian yang kedua arca. Arca itu tempat pemujaan dewa ya. Pada zaman dahulu untuk umat Hindu Buddha itu arca ini dipercaya untuk memuja para dewa ya, tunggalnya para agama Hindu dan Buddha. Ada yang pernah melihat arca? Arca itu apa anak-anak? Arca patung berbentuk apa? Patung yang berupa apa? Atau binatang ya, tapi berbentuk apa arca? Dari apa? Batu yang diserupakan menjadi api yang bisa berbentuk apa tadi Mbak? Kerang atau hilang. Oke. Yang ketiga peninggalannya seni ukir. Seni ukir ini berisi cerita rakyat yang diukir di dinding candi. Pernah melihat yang pernah ke Candi Prambanan, ke Candi Borobudur? Anak-anak pernah melihat ada ukiran yang ada di dinding candinya? Pernah melihat belum? Pernah? Nah, itu namanya seni ukir ya. Ini salah satu keahlian nenek moyang kita itu. Mereka dulu itu apa namanya mengukir cerita ya di dinding candi ya. Kalau sekarang anak-anak apa namanya menulis di buku ya, di buku. Kalau zaman dulu bisa di batu ya, berupa ukiran. Kemudian yang keempat prasasti. Prasasti ditulis menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Prasasti itu berupa apa anak-anak? Mas Iga, prasasti berupa apa Mas Iga? Berupa apa?
Kemudian ada peninggalan juga berupa kitab catatan mengenai suatu peristiwa sejarah. Ini contohnya tentang apa anak kisah buku Sanskerta ya anak ya. Ini contohnya ini kitabnya contohnya ada kitab Ramayana karya dari Empu Walmiki, kemudian ada kitab Negara Kertagama dari Empu Prapanca, kitab Sutasoma ada dari Empu Tangkular. Ini catatan mengenai suatu peristiwa sejarah. Kemudian peninggalan yang nomor 6 berupa aksara, yaitu tulisan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Ini contoh peninggalan kerajaan Hindu Buddha. Apa saja anak-anak diulang? Peninggalan kerajaan Hindu Buddha apa saja? Berupa candi, arca, seni lukis, prasasti, kitab, dan aksara. Sekarang kalau peninggalan kerajaan Islam. Nah ini contoh peninggalan kerajaan Islam. Yang pertama masjid. Masjid sebagai tempat penyebaran agama Islam. Nah yang ada di lingkungan Jogja aja anak-anak, contoh peninggalan masjid di sini masjid apa? Peninggalan sejarah. Yang di sini masjid apa? Masjid Gede. Di mana? Di Kauman, Yogyakarta. Dekat alun-alun. Siapa yang pernah sholat di Masjid Gede? Itu juga peninggalan sejarah ya, peninggalan sejarah yang ada di Yogyakarta. Kalau belum pernah anak sempatkan ya orang Jogja sendiri, kalau ke alun-alun nanti mampir sholat di Masjid Gede ya. Kemudian istana tempat tinggal raja yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Kalau di Yogyakarta ada istananya siapa? Sultan Hamengkubuwono. Peninggalan yang dulu Hamengkubuwono 1 sampai saat ini 10 anak-anak juga sudah mengunjungi keraton ya. Itu juga contoh peninggalan. Nah, bukan kerajaan Islam ya. Kemudian karya sastra. Karya sastra ini bisa berupa suluk atau biografi tentang cerita sejarah. Kemudian ada kaligrafi. Kaligrafi biasanya diukir pada dinding atau mimbar masjid. Siapa yang pernah melihat tulisan kaligrafi? Ini Mas Ega ini juaranya nulis kaligrafi ya. Pernah mengikuti les lukis sama Pak Anas ya. Tulisannya bagus nih, Mas Ega dilanjutkan di sini ya. Punya bakat di sini. Coba di Masjid Al-Islah ada tulisan kaligrafi enggak? Tulisan Arabnya enggak masjid kita? Ada. Nah itu tulisan kaligrafi ya. Tulisan Arab yang dibentuk indah, cantik. Kemudian ada makam para raja atau sultan dari kerajaan Islam ini di Demak. Karena Demak itu kan kerajaan Islam ya. Anak-anak yang pernah ke sana itu di sekitar masjid itu ada makam raja ya, Raja Demak pada waktu itu. Ini peninggalannya kerajaan Islam. Apa aja anak? Masjid, istana, karya sastra, kaligrafi, makam. Baik. Coba dari contoh peninggalan sejarah zaman Hindu Buddha sampai kerajaan Islam ini, siapa yang mau bertanya anak-anak? Boleh memberikan wawasan tambahan, boleh atau bertanya Mbak Fira? Boleh, nggak usah malu. Mas Ridwan, sudah paham? Sudah paham? Sudah paham? Mbak, mau tanya lagi. Mas Ganta, contoh peninggalan Hindu Buddha tadi berupa apa? Contohnya satu aja sebutkan. Hindu Buddha
negaranya? Kerajaan. Oke, yang Islam ya. Kerajaan dari prasasti. Mas Nizam, karya. Oke, misalnya karya sejarah. Mas Enggar, prasasti. Baik, kalau yang kerajaan Islam negaranya apa, Mbak? Masjid. Makam. Tanah. Karya sastra. Kaligrafi. Mbak Nisa, contohnya peninggalan zaman dulu apa contoh yang masih ada sekarang? Yang Mbak Nisa tadi lo pernah kemana tadi lo? Ke Candi. Candi Prambanan berarti berupa candi. Baik. Baik anak-anak, untuk selanjutnya guru beri soal evaluasi ya untuk latihan pembelajaran pada hari ini. Silakan anak-anak dikerjakan soal 1 sampai 4 yang itu, yang halaman 15. 15. Iya. Iya. Di langsung di sini saja. 1 sampai 5. 1 sampai 5. Silakan dikerjakan karena tidak banyak ya anak-anak. 5 menit cukup, 7 menit sampai jarum diangkat di depan ya, jam 11.50. Ayo berlatih juga. Ibu sini jadi lembar kerja anak-anak. Silakan dikerjakan. Kamu lupa nggak? Lupa. Nggak urut nggak apa-apa. Iya Mbak Danias, Syakira. Mas Nizam, ayo. Baik anak-anak, sudah ya waktunya selesai untuk mengerjakan soalnya latihan. Coba soal nomor 1 urut dari Mbak Juju belakang. Yang ini bukan Ya, nomor 1. bangunan batu yang kebanyakan digunakan umat juga untuk beribadah adalah candi. Benar apa salah? Benar. Oke, benar ya. Bangunan yang digunakan oleh umat Buddha untuk beribadah itu berupa candi. Baik, Mbak Nisa. Tulisan Iya. tulisan yang ada dalam prasasti Ciaredaun. dan kebun kopi menggunakan bahasa Indonesia. Salah. Betul tidak? Salah. Menggunakan bahasa apa? Bahasa Bahasa Pahlawan. Sanskerta Pahlawan. Nomor 3, Mbak Safira. Peninggalan kaligrafi pada masa silam dapat kita temukan sebagai hiasan ukir atau tulis. Betul? Oke, so Betul. peninggalan kaligrafi berupa hiasan ukir. Nomor 4, Mbak Fani. Masjid merupakan tempat kediaman raja beserta keluarga yang kita sebut sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Salah. Betul apa salah? Salah. Masjid ini. Masjid itu tempat apa tadi? Beribadah. Tempat peribadatan, tempat penyebaran agama Islam. Baik. Berarti keliru ya. Nomor 5, Mbak Talita. Makam merupakan salah satu contoh peninggalan sejarah kerajaan Islam. Tempat untuk dimakamnya jenazah seseorang. Betul tidak? Betul. Oke. Baik, betul. Sekarang yang nomor 2, Mas Ega. Soal nomor 2 dibaca.
Nomor 3, Mbak Nayara.